Dia waktu aku dipecat jadi dirut TVRI, dia marah sekali. Marah. Saya nggak pernah melihat Tanto semarah itu. Padahal dia waktu aku nyalon jadi dirut TVRI, dia nggak setuju, nggak usah Lami. Terjun ke dunia politik praktis, mau nggak mau abang pernah di dunia politik praktis dong bang. Apa? Kenapa ke sana gitu loh bang? Dulu zaman saya kecil, Vasco, dunia dan berita itu menjadi time signal. Ya, begitu, udah jam segini nih. Udah jam 9 nih. Kita pacaran pun itu mertua keluar tuh, pakai ngapel ya. Iya. Itu sebelum saya. Dan biasanya gue bete waktu kecil bang. Babe udah ganti TV nih, udah kayak gini. Itu zaman saya itu tidak terlalu dirawat tuh. Saya kembalikan ke jam 9 dan kemudian dengan tune yang sama. Iya. Tapi new arrangement ya. Oh iya. Iya. Wah itu. Saya putar lagi Osin, saya putar lagi Little House on the Prairie. Gempar orang. Budget kita kan enggak banyak. Iya. Gitu. Jadi ya tapi sudahlah. Ini butuhnya apa ya dibilang, perpaduan dunia eksak dengan dunia. Oh iya. Dengan dunia sosial, dengan dunia ini yang kita bukan cuma perpaduan pola pikir. Jadi sebenarnya bukan sekolah dari sisi akuntansinya bang, tapi pola pikir tapi abang. akuntansiku berperan betul. Karena akuntansi pun masih ini. Sangatlah. Orang TVRI-nya ada disclaimer laporan keuangannya gimana kau? Oke. 3 kali berturut-turut. Kalau sebuah instansi laporan keuangannya tidak bisa dipercaya karena disclaimer, itu artinya lembaga ini tidak bisa dipercaya. Dan target saya waktu itu KPI untuk direktur keuangan dan saya juga harus WTP. 1,5 tahun WTP. 1,5 tahun WTP. Terus gini bang, dari abang total ada berapa buku yang abang bikin bang? Apa? Total yang udah abang bikin buku berapa buku deh bang? Mungkin hampir 10 lah kali ya. 10 buku bang ya? Selama COVID aja 4 udah. Ini COVID membawa berkah. Ya, COVID membawa berkah. Akhirnya YouTube makin on gitu kan? Oh iya. Nah, setelah abang keluar dari TVRI, akhirnya abang memutuskan untuk bikin YouTube. Gue kebetulan termasuk yang penonton pertama-tama abang. Abang pertama kali bikin YouTube itu gue ngamatin tuh. Kenapa abang akhirnya memutusin, aku main YouTube Atau pas cuma sekedar iseng juga awalnya? Saya diajak oleh anak-anak lah. Oke. Anak-anak TV lah. Dia bilang, Pak Helmi, mereka panggil saya Pak Dirut. Sekarang pun aku masih dipanggil Dirut. Ya. Sekarang pun kadang-kadang aku masih pakai baju yang logo-logo TVRI. Orang bilang gagal mau, no. I love TVRI until now. TVRI, orang TVRI, segelintir orang TVRI-nya bermasalah sama saya. I love TVRI. Ya, daripada gue pakai NHK. Kayaknya begitu ya. Beliaunya mencintai Bang TVRI. Oh iya. Tapi karyawannya tadi ada yang pakai celana TVRI dia hafal. Ya, daripada saya pakai NHK, daripada saya pakai CNN ya kan? Iya. Jadi menurut saya apa itu kebanggaan di dunia itu bang sangat luar biasa. Menjadi seorang dirutnya TVRI dan akhirnya bisa membuat pencapaian. Oh iya. Tapi ya sudahlah. Jadi saya kalau suatu saat saya meninggal gitu, malaikat mungkin tanya, apakah pernah mengabdi ke negara? Aku jawab pernah. Di mana? TVRI. Bagus, lumayan. Iya. Bang, tapi kenapa waktu itu akhirnya abang pernah memutuskan buat maju pilkada? Dan sekaligus bangun kampung halaman lah. Kampung halaman. Kan ada juga kebanggaan bang, kita bangun kampung halaman. Kalau untuk membuat mereka milih aku yang akan kupikir membantu mereka, aku harus bayar. Iya. Tapi kan masyarakat kan berbeda. Ya sudah. Aku udah 3 kali mencoba, sudah. Tapi di connecting dots, saya tulis tuh. Memang Allah memang tidak mengizinkan saya untuk menjadi kepala daerah. Mungkin kalau aku jadi kepala daerah, aku tidak di sini juga mungkin. Kau tahulah, banyak sekali. Sekali kita udah jadi kepala daerah, itu separuh kaki kita itu udah di sana. Godaannya luar biasa. Mungkin aku tidak cocok. Dan akhirnya abang mutusin, gue nggak dunia politik nih. Akhirnya sudah kesimpulan terakhir? Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau sekarang aku sudah. Per detik ini? Iya, kalau saat ini saya pikir, ini banyak lagi aku diminta. Minta lagi turun ke Sumsel nih. Atau mungkin bareng sama Bang Tantowi jadi dubes juga gitu kan? Bukan, dia gubernur, aku wakil gubernur gitu. Bang Ade. Nggak ada masalah itu. Dulu kalau nggak salah Polandia pernah presidennya sama perdana menterinya atau apa gitu juga Abang Ade lah, kembar malah. Nggak ada masalah. Kita hidup nggak pernah tahu ya. Tapi kalau sekarang saya udah happy kayak gini. Happy lah. Hidup itu harus bersyukur pas. Apalagi dicari. I enjoy my life now. Dan that's your passion. Ya, berkarya. Ngomong di seminar.
nge-coach, mendidik, membina pengusaha-pengusaha muda. Tiap hari mereka datang, butuh adviesku. Ya, rezekiku dari mereka juga lah. Aku dipanggil coach di mana-mana. Iya. Jadi apalagi lah, bisa traveling, nulis buku. Omongan kita didengar orang, itu mahal, Fasko. YouTube-ku ditonton orang. Di mana-mana aku tiba-tiba muncul penggemar-penggemar. Dulu kan penggemarku kan siapa berani, uang kaget, ya kan? Udah tua-tuanya lah. Tapi sebenarnya gini Bang ya, kayak di YouTube itu kan ada kayak semacam kegiatan-kegiatan yang bagi-bagi gitu. Itu Abang udah mulai dulu di TV sebenarnya. Iya, itu uang kaget tuh. Yang dilakukan oleh Baim Wong itu, benda rumah ya semua tuh punyaku. Benda rumah. Bukan punyaku lah, aku Abang duluan bikin lah gitu kan. Jadi aku ketawa-ketawa aja. Dan di media mainstream malah kan. Iya, media mainstream lah. Dulu uang kaget, benda rumah. Yang dilakukan Baim, lakukan oleh Asanti kemarin ya punyaku semua lah. Iya. Makanya gue bilang punyaku lah. Aku udah memulai. Duluan lah Bang ya. Abang duluan bikin konsep begituan. Dulu semua lah. Iya. Kaget, ya kan naik haji gratis. Iya. Dan nikah gratis. Iya. Itu maksud gue, ini kalau turun ke YouTube mah hancur nih anak YouTuber yang lain nih. Tunggu aja. Di YouTube aku belum main kuis loh. Iya. Wow. Di YouTube aku belum main kuis. Ini bapak kuis Indonesia. Iya. Di YouTube aku belum main kuis. Iya. Pelan-pelan lah. Sekarang saya tahun ini terbit 2 buku lagi, 3 buku dengan Enrique, novel, dan mengawal untuk persiapan film. Ya, dan film itu juga Bang ya? Film Enrique. Iya. Bang gini Bang. Drama series. Hubungan Abang dengan kakak beradik gitu, misalnya yang populer ya Bang Tanto dan Abang ya, maksudnya gimana Bang? Ya nggak ada masalah. Dekat? Banget. Sangat dekat? Deket-deket enggak lah sebenarnya. Kan pernah bersaing juga kan. Saingan juga gitu. Tapi enggak lah. I respect him. Maksudnya Abang curhat nggak? Ini kalau Abang adik laki nih Bang, biasanya kalau curhat berarti udah dekat. Sekarang dia yang curhat ke aku. Saling curhat. Iya. Enggak pernah tuh. Maksudnya curhat dulu soal cewek gitu nggak dulu? Oh, kalau itu enggak lah. Enggak ya? Dulu mana ada cewek yang mau dengan aku, semuanya ketantui. Kan? Kalau sekarang populer duluan beliau. Oh, jauh lah. Iya. Kalau sekarang? Sekarang kita susul lah. Nggak mau kalah adek. Adeknya nggak mau kalah. Sekarang ya dia waktu aku dipecat jadi Dirut TVRI, dia marah sekali tuh. Marah. Saya nggak pernah melihat Tanto semarah itu. Padahal dia waktu aku nyalon jadi Dirut TVRI dia nggak setuju, nggak usah Lami. Nggak mungkin kau bisa merubah TVRI. Kecuali undang-undang penyiarannya diganti. Saya ini kan mantan pimpinan Komisi 1. Aku lawan dia. Aku lawan. Bukan aku lawan. Aku tidak dengarkan dia. Sekalilah. Ya, karena ada orang yang kemarin sana, dia bilang, ini Pak Helmi kan ngetop mencapai pencapaian ekonomi dari mana? Dari TV kan. Sekarang time to give it back. Aku pikir iya juga. Nomor 2, aku SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah di STAN, S2-nya dibayari negara. Time to give it back. Waktunya untuk membayar hutang. Ya, dan prestis juga Bang, kalau di dunia itu kan. Begitu 3 bulan aku pegang TVRI udah berubah, mungkin teman-temannya Komisi 1 pada bilang ke dia kan, wah dia puji-puji aku, hebat juga kau katanya gitu. Tapi begitu aku dipecat dia marah luar biasa. Sampai dia minta tuh nama 5 dewas itu. Dia minta, aku nggak kirim. Aku nggak pernah lihat Tantowi semarah itu. Tapi Bang Tanto kan udah di sana Bang. Iya, udah di New Zealand. Bukan di DPR lagi kan? Kalau DPR nggak mungkin lah. Iya. Nah di situ ada persaingan semacam kayak Tanto itu adalah benchmarkku ya. Jadi dia idolaku. Bang Tanto diakui ternyata. Iya dong. Dia itu adalah idolaku, benchmarkku, guruku juga. Dia ngajarin banyak banget. Gitu. Ngajarin saya itu, aku nge-MC aja, aku berpolitik aja dia ngajarin. Aku tampil, aku begitu RDP pertama tuh, aku tanya, Sulak Pak Dubes, gue mau RDP nih, gue udah mulas gimana cerita? Dia ajarin aku, begini caranya. Wah, alhamdulillah aku RDP aman terus. Kau tahu RDP setelah aku dipecat, itu yang nonton kali 5 juta orang kali. 1,5 jam aku ngoceh sendiri. Dan anggota DPR, tiba-tiba itu, biasanya kan nggak banyak yang hadir, itu 30 lebih. 13 orang yang nanya, nggak ada satupun yang menyalahkan saya. Saya bilang, wow. Iya. Saya sempat ngikutin kau. Iya.
Yang terakhir saya nangis itu. Saya selesailah. Saya pikir saya udah mempertanggungjawabkan semuanya ya. RDP yang cukup epic gitu tuh. Oh iya. Ya. Nah, di situ gini Bang, di saat perjuangan Abang akhirnya begini ya. Kalau boleh gue tanya Bang, siapa menurut Abang orang yang paling berkesan di hidup Abang dan yang ngebantu Abang, yang Abang merasa kalau nggak dia gue nggak ada titik balik di situ? Banyak lah ya. Saya harus nyebutkan Bu Ani kali ya. Bu Ani Yudhoyono. Ani Sumadi lah. Oke. Iyalah, Ani Sumadi, Ireng Maulana ya. Orang yang nyemplungin saya ke dunia entertainment itu kan mendiang Ireng Maulana. Dari Ireng Maulana, saya ngawal beliau berpacu dalam melodi karena beliau home band-nya dulu All Stars. Saya ketemu dengan Ibu Ani Sumadi. Dan kebetulan Ibu Ani kan Bang Tanto udah jadi hostnya Gitar Remaja. Akhirnya saya diminta oleh Bu Ani untuk bantu dia. 10 tahun saya bantu Bu Ani. Saya belajar ilmu kuis dari Bu Ani itu 10 tahun. Itu cuman diselang saya dapat S2 setahun di Amerika. Tapi saya di Amerika belajar banyak juga. Saya belajar, saya kan tamatan stan. Saya dosen stan. Saya asisten dosen stan 5 tahun, Pasko. Jadi begitu saya ke Amerika harus belajar accounting lagi, semuanya ngulang. Jadi apa yang saya lakukan? Saya belajar ilmu TV, saya belajar ilmu musik. Ya, makanya begitu pulang saya jadi komentator NBA, main basket pun enggak pernah gitu. Orang bilang ini penipuan massal. Saya bilang, aku diprotes. Kau nggak bisa main basket? Sok-sok jadi komentator. Saya bilang, saya kan main basket tuh ada dua, ada yang main, ada yang ngomong. Ada yang mengamati. Iya, aku yang ngomong. Dan zaman itu yang ngomong lebih tinggi dari yang main. Iya. Seratanya ya. Tambah kesal, tapi akhir itu kita baik. Jadi semuanya karena dipelajarin ya. Dipelajarin. Akhirnya ya ilmu saya televisi itu ya hatam lah akhirnya. Saya nonton banyak kuis. Bu Ani bilang, Mi, kau izinkan kau ke Amerika, tapi kau tonton semua kuis di Amerika ya. Judulnya ini Price is Right, ini apa Family Feud, ini apa Classic Concentration. Aku tonton semua. Zaman dulu kan belum ada YouTube. Ya. Aku rekam, Bosco. Makanya begitu pulang, rekam maksudnya Abang rekam di TV iya gitu? Dong, masih tape gitu dong, masih tape recorder gitulah. Oke. Masih pakai tape recorder. Masih apa pakai itu kaset apa? VHS VHS itu? ya, VHS. Pulang aku banyak bawa VHS itu. Jadi di situ Abang pelajarin satu persatu tuh? Iya, satu-satu. Bang, boleh nggak Abang sharing dikit Bang? Apa sih ilmu kuis yang paling mungkin kalau ini punya Helmi begini gitu loh? Saya tuh kan akhirnya obses dengan kuis-kuis ilmu pengetahuan ya. Oke. Ilmu pengetahuan. Jadi itulah yang akhirnya membuat saya berhasil menciptakan, saya pikir kalau dari hampir 300 karya televisi yang pernah saya buat, ini yang paling dikenang dan paling berkesan dan paling mengangkat nama saya itu Siapa Berani. It's really me, kuis Siapa Berani. Kau doain aja kuis Siapa Berani, insya Allah akan naik lagi. YouTube. Mungkin di YouTube, mungkin di terestrial. Atau mungkin kombinasi dari itu. Nah kalau dari sisi bisnis Bang, hari gini gitu loh, masih menarikkah masuk di dunia TV-TV mainstream itu untuk buat program gitu? Atau memang lebih menarik di... Aku sih lebih menarik di YouTube ya. Apa bedanya Bang? Tinggal pilihan pasar. Oke. Anak milenial udah nggak nonton TV sekarang. Ya. Tinggal aku mau meraih pasar yang mana. Kan ada sinetron yang ratingnya tinggi banget, tapi anak milenial nggak ada yang tahu. Ya. Because they don't watch. Karena surveinya masih pakai apa Bang? Masih pakai di Nielsen. TV? Nielsen. Iya, sedangkan ada di YouTube rumah. jelas analitiknya kan? Iya, anak-anak di rumah udah nggak nonton TV. Ya. Jadi ada bintang TV, anak milenial nggak tahu. Saya hidup dengan anak milenial sekarang. Saya hidup dengan mereka. Karyawanku muda semua. Ya aku sekarang ada terlibat di beberapa perusahaan, semuanya muda. Aku setua ini Vasco. Saya sekarang di Weir ya, tahu Weir ya, perusahaan yang baru saja IPO itu. Yang IPO yang menggemparkan itu karena perusahaan metaverse itu. Itu oversubscribe 205 kali. Dalam 2 minggu dari market cap 2 triliun menjadi 15 triliun. Menjadi unicorn. Dalam waktu 2 minggu. Kamu tahu jabatan saya apa? Ya, advocate for metaverse. Ya, seumurku belum tentu tuh. Aku kemarin bikin NFT
seminar gitu. Oke. Bisnis itu begitu. Abang sudah punya NFT juga? Saya punya perusahaan yang buat NFT. Dan saya ngerti NFT. Oke. Oke. Saya ngerti blockchain. Kenapa? Karena saya belajar. Itu saya bilang. Yang tadi saya hubungkan dengan top but behind tadi. Silver generation generasi saya. Orang-orang yang seumur saya yang kadang-kadang nggak tahu harus kemana. Masuk ke mall aja marah-marah. Peduli lindungi ini aja nggak ngerti ya kan. Apa ini? Beli tiket online aja nggak ngerti gitu. Iya. Ya gitu. Iya, banyak Bang. Banyak. Karena apa? Karena dunia udah berubah. Iya. Saya lawan itu. Iya. Saya belajar. Jadi kita harus punya humbleness ya. Itu yang saya ngomong di TED. Kita harus punya kehambelan untuk mau belajar. Kita harus punya kehambelan untuk mengakui bahwa dunia sudah berubah. Kita harus punya kehambelan untuk mengakui kalau anak muda sekarang lebih pintar dari kita. Oke. Itu aja rumusnya. Oke. Dan itu yang sekarang saya nikmatin tuh. Oke. Saya ini gatek tuh. Saya password saja nggak tahu. Saya gatek. Udah, komputer kalau rusak ya rusak. Kalau nggak bisa nyala aja saya nggak bisa. Padahal cuma salah tombol doang. Bagaimana saya mengatasin itu? Saya punya staff. Staff saya ada 3 anak muda. Saya punya TikTok sekarang. Gila, ilmunya TikTokers. Lumayan tuh. TikTokers. Iya. Kenapa? Karena saya tahu. Saya nggak paham itu. Saya sekarang paham algoritma. Kenapa? Saya punya staff. Semua. Saya kalau password saya keblok segala macam itu ya udah. Anak-anak muda itu. Udah nih. Tapi memang abang ini sangat kompetitif jiwanya bang ya. Ya. Sampai terus bergerak aja lah. Sampai sekarang. Dan terus melakukan penciptaan. Apa yang abang kejar? Nothing. Ya, saya memanfaatkan waktu aja. Dibilang ambisius juga enggak. Saya udah nggak punya ambisi. Udah nggak mau. Karena memang ngalir darahnya begini aja gitu karena ya. Saya sekarang kalau ditanya Vasco, kapan Helmi Yahya waktu yang paling membuat dirimu bahagia? I said it now. Now. Oke. Cucu 4 ya. Anakku 2 udah nikah. 1 ngambil S2. Itu anak yang paling mirip ke saya. Dia adalah seorang kreator juga di grafis. Ya, sekarang ngambil S2 industri kreatif di Korea. Mirip secara physically juga. Sangat. Tapi perempuan. Tinggal 1 aja SMA. Istri saya CEO. Ya di sebuah perusahaan. Saya begini. Saya ketawa-ketawa aja. Kesini rekaman ya kan. Seminar. Nulis buku. Iya. Abang nih diminta advice. Aduh, enak banget traveling. Iya. Traveling. Apalagi COVID udah selesai nih. Wah, kita traveling terus. 2 kali kena COVID, Bro. S2 saya. Karena terlalu banyak ketemu orang kali. Iya. Karena saya terlalu banyak ketemu orang. Tapi gini loh, Pak. Abang ini pertama kalau gua analisa, abang ini punya jiwa yang sangat kompetitif. Oh iya. Terus walaupun udah seumur gini terus masih berkompetisi. Oh iya, dari kecil lah. Saya kalau nggak berkompetisi nggak bisa begini. Bapak pedagang kaki 5 nggak mau nggak ada yang negur saya. Cewek nggak ada yang mau sama saya. Iya. Jadi saya harus punya sesuatu. Dulu saya harus belajar. Saya harus menjadi ranking 1 dulu. Alhamdulillah lah. Dan biasanya bang ya orang-orang yang penggemar membaca buku itu senang ngomong juga. Minimal ngomong apa yang dibaca sama dia gitu. Nggak harus juga. Biasanya jadi, gitu bang. Baca dan kemampuan berbicara kan 2 hal yang berbeda. Saya pikir ya. Oke. Tapi seorang pembicara yang baca bukunya banyak itu pasti keren. Iya. Saya itu pengagum seorang Gita Wirjawan. Yes. Itu gila. Keren. Seminggu dia baca 2 buku bahasa Inggris. Dia kalau udah ngomong, kami kan bikin seminar namanya CEO Mastermind itu ya. Udah 6 batch tuh. Tiap kali dia tampil tuh dia ceritain. Kemarin dia ceritain tentang kejayaan Islam di masa lalu. Tentang Baitul Hikmah gitu. Masya Allah. Terpukau. Dan saya itu adalah orang yang, ya saya kan orang komunikasi ya. Tiap kali ada orang ngomongnya bagus gitu, saya pasti wow, keren banget. Dan Gita Wirjawan one of the best. Kalau ngomong, waduh. Ya karena makanannya juga banyak bang. Buku-bukunya banyak. Betul. Seminggu 2 buku. Seminggu 2 buku. Iya. Sampai sekarang, tapi abang masih baca sampai sekarang? Saya udah agak berkurang ya. Oke. Tapi kan saya saya banyak diskusi. Berkurang? Karena waktu kali. Waktu bang ya. Waktu. Iya. Ya, tapi kalau kan Bang Tanto? Tanto, dia seorang pembaca yang pembaca baik juga. Iya dong. Ilmunya, kau lihat kalau Bang Tanto ngomong ada aja. Iya. Ya, dia seorang komunikator yang baik. Kita kemarin bikin seminar lucu juga. Learn to speak from the Yahyas.
The Yahyas. Iya, Tanto Yaya dengan Vivi Aleida Yaya. Sayang Vivi akhirnya mundur. Kita ganti dengan Dian Mirza. Dan ini akan kita lanjutkan. Kita lagi mau bikin dengan Bang Tanto belajar jadi politisi. Tips menghadapin pilkada dan pileg. Tips menghadapi pilkada dan pileg. Ada saya, dari seorang kandidat yang kalah nih Bang maksudnya. Oh ya, saya kan ngajarin banyak hal. Okay. Saya kalah kan karena masalah duit kan, masalah money politik. Kalau debat segala macam, campaign segala macam, dan saya kan nutupin juga di betapa pentingnya media sosial ya. Okay. Saya akan lebih banyak itu. Kalau cara ngomong, Bang Tanto. Okay. Bagaimana ngomong dengan partai, bagaimana ke konstituen. Oh, lobby politiknya. Oh iya, lobby gitu. Okay. Itu urusan dia lah. Saya akan lebih banyak ngomong bagaimana seorang kandidat harus menangkan hati rakyat. Mengaktifkan media sosialnya. Oke. Kalau lihatlah sekarang yang elektabilitas tinggi-tinggi, Ridwan Kamil, ya, kemudian Erick Thohir, Ganjar Pranowo, ya, dan kemudian siapa lagi ya? Sandi Uno, medsosnya luar biasa. Ya. Jangan lupa loh, 60% pemilih young voters. Millennials. Gen Z. Ya, 12% lagi tambahannya Gen Z. Iya, Gen Z. Coba. Apakah mereka baca koran? No. Jadi jangan senang blocking satu halaman di koran gitu. Ya generasi abang masih senang gitu Bang ya? Aku udah gak baca koran. Iya, maksudnya generasi abang. Iya. Masih. Zaman dulu ya. Masuk TV. Iya. Iyalah, cukup aja menangkan anak muda itu. Iya. Dan anak muda sekarang kelihatan tuh, saya senang tuh ada Vasco ya. Ada anak muda yang lain. Punya syahwat berpolitik ya. Saya kemarin ngundang si Pange jadi tamu saya. Ya. Okay. Asumsi, pakai asumsi ya istilahnya. Iya. Gitu Mas. Keren banget Bang Tanto. Masa kok kalah dengan orang tua ya? Tapi by the way Bang, sekarang ini orang-orang Palembang tuh lagi jaya loh. Wajar lah. Elit nih banyak orang Palembang sekarang ini. Kebetulan. Kebetulan ya. Betul. Kita bukan orang yang saling tarik ya, enggak lah. Kebetulan. Iya. Kalau kan kebetulan gue orang Minang Bang. Jadi orang Minang sekarang lagi ada agak kurang ini apa namanya? Kekuatannya untuk di elit, khususnya dibicara di elit politik. Sejarah bangsa ini besar banget. Pendirian bangsa ini sangat mendapatkan kontribusi besar dari orang Minang ya. Iya. Hatta, Muhammad Yamin, ya, kemudian Natsir, Pak. Ya, Natsir. Bahkan Tan Malaka, tokoh yang kontroversial itu pun ya, Agus Salim, luar biasa. Oleh karena itu istri saya orang Minang. Biar lengkap. Dikawinin. Mau apa kau? Orang Padang dikawinin sama dia. Tanah datar ya Bang ya? Tanah datar. Tanah datar itu tempat istananya di situ Pak Geroyong. Ini PSSI. Persatuan Sumando seluruh Indonesia. Iya. Tapi gitu Bang, maksudnya sekarang nih Palembang lagi on nih Bang ya. Beberapa menteri-menteri ya, teman-teman tahu lah siapa menteri-menteri dari Palembang. Terus pimpinan DPR itu pun dari Palembang gitu kan. Gimana kok pernah tahu Bang? Apa kita nggak pernah tahu dong? Nggak pernah tahu. Apa ada ikatan yang cukup kuat antara Palembang itu atau memang kebetulan lagi main sendiri-sendiri aja ya? Sendiri-sendiri. Oke. Kebetulan berarti Bang. Kebetulan aja. Oke. Memang pas masanya aja kali ya. Iya. Saya pikir tuh kita bukan orang yang primordial juga lah ya. Iya. Enggak lah. Biasanya kan kalau saya menjadi begini, saya berjuang sendiri, Pasko. Iya. Dan Bang Tantowi pun berjuang sendiri. Iya. We make our own way. Berjuang sendiri, tapi seandainya abang misalnya ya, abang ketemu anak Palembang, adalah hati kecil abang dikit buat ikut bantu mereka dia. Pasti gitu, Bang. Kalau dia layak dibantu. Oke. Kalau ada dua kandidat, ya, ada yang sama Palembang, bagusnya, ada yang Palembang, aku pilih Palembang iya. dong. Minimal kalau ada apa-apa, aku tahu rumahnya di mana ya kan. Itu kan privilege-nya. Di TVRI dulu banyak sekali orang Palembang. Apakah saya bantu mereka semua? Tidak. Saya samakan aja. Malah saya tidak terlalu mau tuh. Jangan, wah mentang-mentang Palembang dibantu. No. Saya bukan orang tipe yang seperti itu. Oke. Lagian saya 81 udah ninggalin Palembang, Pasko. 81, bayangin. Sekarang udah tahun berapa tuh? Udah 41 tahun yang lalu. Tapi bicara kecintaan terhadap itu nggak mungkin hilang, Bang. Ya memang. Susah hilangnya, Bang. Memang. Gue aja lahir di sini, Iya. tapi gue ngakunya orang Minang tetap. Iya, saya juga begitu. Saya juga begitu. Saya nggak pernah nutupin saya bukan orang Palembang, nggak pernah. Nggak akan hilang kan, Bang, kecintaannya kan, Bang? Ngomongnya pun masih kelihatan. Aku kalau orang Padang, gue tahu dari matanya, dari ngomong pertama. Orang apa kau? Iya. Kau pun gue tembak tadi kan? Iya.
pasti orang awam. Dari namanya udah tahu. Kalau Elvis itu pasti Palembang. Iya. Yose Rizal, Sarizal gitu. Iya, kalau namanya aneh-aneh pasti orang Padang maksud saya. Kalau kan ada beberapa suku yang memang ikatannya cukup kuat Bang ya, kayak orang-orang Batak itu kan bener-bener ditarik ini ya kan, persaudaraannya kuat juga. Nah Bang, gimana politik hari ini menurut Abang? Aku adalah orang yang saya tuh kalau diperkenalkan tuh ya biodata gitu, politisi, waduh gua nggak suka banget tuh. Jadi Abang nggak suka disebut sebagai politisi, lebih suka disebut sebagai YouTuber? Saya bukan politisi. Sebagai YouTubers? Oh YouTubers ya. Saya bukan politisi. Saya tidak bisa berpolitik. Itu yang mungkin membuat saya kalah 3 kali gitu. Ya. Saya bukan politik. No. Jadi saya pun mengamati. Tapi Abang mengamati kan? Oh iya. Saya tahu sekarang lagi bergejolak ya. Ya. Isu 3 periode. Ya kita berharap ya cepat jadi yang terbaik lah. Saya cuma titip aja, ngapain kita ribut-ribut melulu sih. Ya. Jangan-jangan kita tuh memang disuruh ribut gitu, biar kita nggak maju-maju. Itulah Bang. Orang udah ke bulan gitu, kita masih ribut di sini aja. Masalah toa, masalah apa lagi. Masya Allah. Jadi menurut saya sih, marilah. Jangan ribut-ribut lah. Boleh berbeda pendapat, tapi nggak harus ribut, nggak harus mukul. Iyalah. Nggak harus kita membuat kita terpisah-pisah. Hargainlah perbedaan. Jadi dampak dari, menurut gue Bang ya, dampak dari one man one vote ini, ya ini Bang. Menurut gue Bang ya, jadi orang dipaksa untuk terus bertarung. Permainan selalu ada kubu ke kubu. Suami istri cerai, banyak Bang. Orang gak diterima karena beda pilihan. Beda dulu kemarin 01, 02, lu kelompok kadrun, lu kelompok cebong misalnya gitu kan. Gue ngeliatnya, kalau memang kita mau niru agamanya Amerika, kayak demokrasi di Amerika aja distrik gitu Bang. Gak seperti ini banget gitu kan. Ya itu yang membuat saya para pemikir, para pengambil keputusan, legislator di bangsa ini tuh harus mulai dipikirkan lagi lah ya, direview. Sedih juga kita. Nggak pernah berhenti Bang, perang di sosial media tuh Bang. Iya, sedih kita. Ya. Bang Helmy, thank you banget Bang Helmy. Ya, sama-sama. Jujur gue senang banget bisa ketemu beliau ini, langsung gali. Ya, sedikit sih kepalanya dia baru kita gali ya. Gue pengennya sebenarnya banyak yang gue gali. Udah tumpah semua nih. Tapi energi beliau masih luar biasa lah. Mudah-mudahan besok-besok masih bisa kita hubungin lagi. Amin. Kita sharing lagi sama Bang Helmy. Bang, thank you banget Bang. Sukses, Pasko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bang, jangan lupa kalau ada saran-saran buat Macan Idealis Bang, kabarin Bang. Kok lo jangan begini. Gue seneng tuh Bang dikritik. Assalamualaikum.